Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahur. Alhamdulillah. Ada satu hadis dulu yang sangat relate dengan kondisi zaman sekarang ya. Hadis itu bicara tentang surga dan neraka, tetapi sangat relate dengan kondisi sekarang. Hadisnya bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Khufatul jannah bil makar wa khufatun nar bisyahwa, atau dalam hadis lain disebut hujibatul jannah bil makari wa hujibatun nar bisyahwati. Surga itu ditutupi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan hati, tidak cocok dengan nafsu, sementara neraka itu ditutupi oleh hal-hal yang sesuai cocok dengan nafsu. Nah, ini unik. Sesuatu yang sifatnya harus kita pahami betul sebagai arahan dari Rasulullah Muhammad SAW agar kita hati-hati. Begini, andai kan surga ya, surga lalu ditutupi oleh hal-hal yang ini indah, hal yang indah, bagus, tapi ditutupi oleh hal yang buruk. Misalnya level pertama, api yang nyala-nyala, nah, orang tidak mau masuk. Kemudian level kedua, begitu masuk, di sini ada hutan belantara yang lebat tak tertembus. Nah, setelah lebat tertembus, ada level ketiga, halangannya, lautan yang tak tampak ujungnya. Nah, kan orang mau nyeberangi susah. Kemudian level keempat, jurang yang sangat dalam. Nah, itu udah sangat susah. Level kelima, binatang yang sangat puas-puas. Level keenam, hantu-hantu yang menyeramkan. Level ketujuh adalah hal-hal yang sangat menjijikkan. 7 lapisan yang sangat tidak menyenangkan ini ya banyak orang yang nggak datang, malas noleh karena itu tadi. Sehingga apa, orang mungkin aslinya bisa menembus lapisan pertama, tapi begitu nyampe lapisan kedua nggak bisa tembus. Misalnya pertama 100.000 ini yang pengen dapetin barang bagus ini, tapi lapisan pertama gagal, berhasil, jadi tinggal 50.000, berkurang terus sampai mungkin yang di level terakhir akhirnya palingnya tinggal 1.000-2.000. Nah, ini ibaratnya adalah misalnya orang Islam segala macam kita ini mungkin di awal disuruh syahadat, lapisan pertama berat bisa, oke, syahadat, masih jutaan orang, tapi begitu diperintah untuk sholat, udah belum tentu ada separuh yang mau. Begitu sholat mau, diperintah lagi misalnya tahajud atau enggak, puasa lah, puasa bisa jadi ada yang mau, sudah berhasil, tapi sebagian besar juga masih tidak mau. Begitu puasa jalan lagi, lapisan selanjutnya adalah zakat atau sedekah. Sedikit sekali, meskipun kadang orang mau puasa belum tentu mau zakat dan sedekah. Seterusnya sampai dakwah, sampai ngaji, sampai tahajud, sampai halal sunnah. Akhirnya yang sampai di surga ini benar-benar sedikit loh. Demikian pula neraka, sebaliknya neraka ditutupi oleh hal yang menyenangkan hati, sehingga orang ini tanpa disuruh pun sudah banyak ke sana. Ya, yang kemudian ada fenomena yang namanya fenomena Dajjal. Dajjal kan datang akhir zaman. Dajjal kan disebutkan bahwa akan membawa surga dan neraka juga. Tapi surganya Dajjal adalah nerakanya Allah, sementara nerakanya Dajjal adalah surganya Allah. Siapa yang ikut Dajjal berarti akan dimasukkan surganya Dajjal, siapa yang nggak ikut Dajjal akan dimasukkan nerakanya Dajjal. Artinya apa? Siapa yang ikut mainstream yang dibawa Dajjal, apa surganya Dajjal? Fun, food, fashion, fortune, fame, makanan, hiburan-hiburan, keterkenalan jabatan, fashion, rumah, gadget, mobil, segala macam, sampai jabatan, senang semua. Padahal dibalik itu kalau tidak benar-benar benar cara memakainya, bisa jadi itu adalah satu di antara kulit neraka. Sementara orang tidak tahu, gitu loh, bahwa sebenarnya itu adalah jebakan. Orang kalau di sini misalnya disuruh nyampaikan yang hak adalah yang hak, takut. Apa tadi misalnya panas, api, kemudian hal-hal yang menakutkan. Orang takut. Sekarang apa yang ditakuti manusia? Kemiskinan. Apa yang ditakuti manusia? Kalah lomba harta dengan tetangga, kalah lomba jabatan dengan kolega. Yang ditakutkan itu. Padahal itu sudah jelas, asyaiton ya'idukum a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surat Al-Baqarah disebutkan asyaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakuti manusia untuk fakir, karena takut fakir akhirnya berbuat fahsya, apa? Pelit, apa? Korupsi dan lain sebagainya. Karena apa? Mengejar
tertutupnya neraka ini. Tapi tidak tahu tuh loh. Orang tahu bahwa itu neraka ketika nanti sudah alhaakumut takatsur, bermega-megaan kamu dalam fun, dalam food, dalam fashion, dalam fortune, dalam apa tadi? Apa ya? Food, fun, fashion, fame, dan fortune. Orang berlomba-lomba bermegah itu akhirnya masuk di dalam jebakan Batman atau jebakan neraka. Sementara surganya Allah ini jarang yang mau lirik. Padahal Allah sudah berfirman tuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fahadainahu najdain. Aku beri kamu dua jalan, kata Allah. Jalan ke kiri yang sesuai nafsu, landai, gampang, enak, tapi itu menuju murkaku, kata Allah. Tapi jalan ke kanan yang mendaki, berduri, tidak sesuai nafsu, tapi itu menuju ridhoku. Tapi Allah sudah memberi clue, apa itu? Falaq hamal aqabah. Kenapa kamu nggak ngambil jalan yang mendaki lagi? Penuh menak dan duri, itu yang menuju ridhoku. Tapi memang di situ kita menyampaikan yang hak adalah yang hak, yang batil adalah batil. Sebagai dai kadang kita takut nanti nggak dapat pengikut. Kita misalnya mengikuti kebenaran sejati, kadang dianggap gini, dianggap gitu, kita takut. Tapi sebenarnya itu adalah ujian Allah untuk menuju surganya Allah. Sehingga apa dulu? Saya mengajak untuk dalam puasa kali ini, benar-benar kita, Allah sudah berfirman bahwa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Apa yang kamu bisa jadi, apa yang kamu tidak suka itu lebih baik bagi kamu. Asa antuhibbu syai'a, apa yang kamu sukai bisa jadi wa huwa syarrul lakum, tidak baik untuk kamu. Jadi apa yang tidak suka belum tentu itu jelek. Apalagi apa yang kamu suka belum tentu itu baik. Maka ayo kita mengikuti standarnya Allah dan Rasulnya untuk mengikuti apa yang baik dan apa yang tidak baik. Jangan hanya apa yang suka atau yang tidak suka, karena bisa jadi yang tidak kita suka itu adalah hal-hal yang baik, misalnya ibadah-ibadah yang disunahkan oleh Allah dan Rasulnya. Selesai itu kajian kita pada sahur kali ini. Selamat sahur, sampai ketemu di lain kesempatan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.